Assalamualaikum semuanya. Hai, udah lama banget gak bikin tutorial. Nah, di video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian beberapa tools yang sering aku pakai di Medibank Pen, kegunaannya, cara pakainya gimana. Nah, di video ini aku bakal pakai bahasa aku sendiri. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa aneh sama bahasa yang aku gunakan, ya itu terserah kalian aja, tapi aku pakai bahasa aku sendiri ya. Kalau misalkan nama dari tools yang aku sebutin tuh ada yang salah, kalian bisa tulis di kolom komentar nama dari tools yang sebenarnya itu apa. Karena di sini biar lebih enak ngejelasinnya, biar lebih cepat paham juga, aku mau pakai bahasa sendiri aja. Kalau toolsnya ada yang namanya aku ciptain sendiri juga, ya itu suka-suka aku ya. Pokoknya kalian betulin aja di kolom komentar. Thank you. Dan terima kasih banyak pada teman-teman yang udah support channel ini, yang udah subscribe, komen, share, yang udah cobain gambar. Pokoknya semoga berkah, semoga semoga buat teman-teman yang udah nyobain bikin konten di Instagram pun semoga berkah dan terus istiqomah buat dakwahnya. Oke, sekarang kita masuk penunjukan pas dulu. Nah, karena seperti biasa, aku selalu pakai kanvas. Di sini tuh ada kanvas size-nya. Kita klik edit. Ada ukurannya ya. Ada panjang, lebar, DPI-nya. Kalian juga bisa pilih ukuran yang udah tertera di sana. Ada 4, A5, B5, A6 dan lain-lain. Nah, setelah itu, di sini ada background color. Nah, di background color ini ada yang color specification, ada juga yang clear. Kalau color specification, si backgroundnya itu bakal kayak udah ada warnanya gitu pas kalian nanti klik baru. Tapi kalau misalkan kalian pilih yang clear, ini tuh backgroundnya kosong, kayak kotak-kotak gitu tuh. Jadi bener-bener nggak ada backgroundnya. Kalau aku tuh enaknya pakai background yang warna putih gitu, karena kelihatannya itu rapi. Oke, sekarang kita klik OK, terus create. Nah, di sini karena aku pakai ukuran 2048 dikali 1152, dimana itu tuh ukuran buat kayak thumbnail YouTube gitu. Nah, kalian bisa bebas sih ukurannya mau berapa. Pertama, aku mau ngejelasin tentang tool brush tool. Nah, yang ini ya guys. Nah, ini nih. Ini tuh alat buat kita nulisnya, pensilnya gitu. Nah, di sampingnya ini ada yang gambar palet. Nah, ini tuh ini tuh di dalamnya terdapat banyak sekali brush yang bisa kalian pakai. Ada pensil, pen, pen sharp, G pen, dan setiap nama-nama ini tuh jenis pulpennya itu beda. Nah, karena aku kan ada segini nih, kalian juga ternyata disediain toko dimana kalian bisa beli pulpen baru. Nah, kalian tinggal kalian pencet plus. Terus di sini ada cloud. Nah, nyalain datanya, jangan lupa. Kalau data kalian gak nyala, ini tuh gak bakal muncul. Nah, di sini tuh ada banyak masih banyak lagi ya. Ini muncul lagi nanti. Enggak kok ya, cuma segini. Ini tuh udah banyak guys. Ini tuh ada banyak gitu, ada banyak brush tool, ada banyak pulpen yang bisa kalian download, kuas yang bisa kalian download. Gimana cara downloadnya? Kalian tinggal cloud, terus kalian pilih, misalnya ini ya, misalnya ini nih, oil pastel. Klik oil pastel, nunggu prosesnya, klik set. Nah, terus nanti di kumpulan bersih ini bakal ada tuh paling bawah. Nah, next, di sini di bagian atasnya itu ada color palette seperti gambar yang di bawah ini, dimana kalian itu bisa ngumpulin palet yang kalian suka. Kalian juga bisa pakai palet yang udah disediain sama Medibank Paint. Nah, dimana paletnya, kalian bisa klik plus, kalian bisa klik warna-warna yang ada kotak di atas ini. Nah, terus di sini ada 3 garis, kalian klik lagi. Nah, di sini tuh ada toko palet juga, toko cat ya. Nah, kalian bisa milih warnanya yang udah disediain sama Medibank. Tapi kalian juga bisa nambahin. Gimana caranya kalian kumpulin palet warna yang kalian suka.
Gimana caranya? Nah, untuk video penjelasan mengenai color palette, kalian bisa cek video aku sebelumnya tentang pembahasan cara menambahkan palette. Ada ya, pokoknya kalian cari aja tuh. Nah, next aku mau jelasin lagi tentang tools yang suka aku pakai, yaitu tentang layer ya. Layer ini harus dimengerti sih pas awal. Layer ini, nah klik yang ini adalah ibaratnya adalah apa ya, dasar atau kertas yang kita pakai gitu. Nah, si kertas ini tuh bisa kita tambahin, bisa kita pisahin, bisa kita gabungin. Nah, misalkan kita mau ngegambar sketsanya atau line artnya. Misalkan kita ngegambar ya, gambar lope. Nah, dari gambar lope ini kalian mewarnai. Gimana caranya mewarnai biar siapa tuh namanya, biar si warnanya itu nggak bakal ngehapus gambar garis yang coklat. Nah, caranya kalian tambahin, pencet tambah, terus kalian pilih color layer, terus color layernya ini kalian taruh di bawah. Oke, ini cara aku ya, kalian taruh di bawah. Nah, diamin ini di layer 2, terus klik lagi layernya ini, terus kita zoom dulu, terus kita isi pakai warna yang kita mau. Ceng tuh, jadi si garisnya tuh gak bakal kehapus gitu guys. Nah, begitu. Nah, selain itu, cara mewarnai yang cepat itu kita bisa pilih tools atau alat yang bergambar ember di atas. Ya, anggap aja itu ember. Nah, kita klik embernya, kita pilih warnanya mau apa. Kalau kita udah pilih warnanya, kita bisa klik dalam si lope ini, klik. Nah, jadi bakal keisi penuh langsung secara otomatis satu kali klik. Tapi syarat dari ember ini, ember tumpah ini tuh, si garis kalian harus full, jadi gak ada garis yang putus gitu. Kalau ada garis yang putus, warnanya bakal melebar kemana-mana. Jadi kayak ibaratnya air dimasukin ke satu wadah, wadahnya bocor, airnya bakal tumpah kemana-mana. Nah, terus syarat satu lagi, kalian gak boleh ada brush yang berbahan lain gitu. Jadi warnanya itu jangan ada warna lain, itu bisanya di atas warna dasar yang masih kosong atau warna dasar yang mudah dirubah. Tapi kalau misalkan kita udah warna nih, misalkan kita pakai warna fluffy watercolor 3, misalkan kita bikin fluffy satu garis, bikin fluffy satu garis. Nah, ini kan fluffy ya kayak gini warnanya. Terus kita mau coba pakai ember tumpah, kita mau warnain di dalamnya ting. Nah, itu tuh bakal nggak bisa karena bakal kayak gini nih. Soalnya si fluffy atau jenis-jenis brush yang gini tuh kayak bakal apa tuh namanya, bakal ada sisa-sisa bintik-bintik yang smoothnya gitu ke sekitarnya, nggak kelihatan tapi mereka masih ada. Jadi kalau dipakein ember tumpah ini tuh bakal kayak gini. Jadi ember tumpah tuh bisanya di yang bersih-bersih gitu. Next, aku juga tadi kan itu layer ya. Nah, si layer ini bisa kalian munculin, bisa kalian ilangin. Kalau kalian mau biar layer yang ini gak kelihatan, kalian klik mata yang ada di sini. Terus ini bakal gak ada. Nyalain lagi bakal ada begitu. Terus ada apa lagi ya? Oh iya, ini nih. Nih di atas ini ada yang namanya correction. Pokoknya si correction ini adalah alat yang bisa membantu kita membuat garis dengan rapih. Contoh, ini kita ubah lagi ke Jepang ya. Kan kita mau bikin nulis lah, kita simpelnya nulis. Kita mau nulis nih. Kalau correctionnya 0, bakalan gini, set lembut gitu ya. Nah, enak gitu kalau nulis. Tapi kalau kita pakai buat ngegambar bentuk, ini tuh kayak bakal ada gerigi-gerigi gitu, kayak gemeternya si jari kita tuh bakal keikut juga di objek, bakal muncul juga di gambar. Tapi kalau kita nyalain correctionnya agak besar, emang sih kalau dipakai nulis tuh agak keset gitu, agak lama gitu ngikutinnya. Tapi kalau misalkan kita bikin objek atau bikin gambar gitu, jadi rapi gitu. Nah, jadi terserah sih kalian sukanya pakai berapa correctionnya. Nah, terus ada lagi di sini ada penghapus ya, gambar penghapus. Nah, si gambar penghapus ini tuh ada macam-macam. Coba kita klik penghapus di bawah.
Nah, udah kayak gini terus kita klik gambar paletnya. Di sini tuh ada jenisnya, ada eraser biasa, ada eraser soft. Kalau yang soft ini penghapusnya tuh lembut tuh, jadi lembut gitu tuh. Nah, tapi kalau yang biasa itu ngehapusnya tuh kasar, tek 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 kayak gitu. Nah, terus ada lagi apa ya yang sering dipakai yang simple-simple. Oh iya, ini nih. Yang gambar ini nih. Nah, ini tuh adalah alat suntikan. Alat gimana caranya biar kita bisa pakai warna yang sama. Biar kita nggak bingung gitu. Oh, tadi aku pakai warna apa ya? Tadi kan si ininya segini, si ininya segini. Tadi tuh segimana sih, kok bingung sih nyamainnya gitu. Nah, biar kalian gak bingung, kalian tinggal klik suntikan ini, terus kalian klik di objek, dan warnanya bakal muncul, bisa kalian pakai. Nah, terus di sini ada gambar tangan ya di atas. Nah, gambar tangan ini untuk apa? Ini tuh untuk ngegeserin si kanvasnya. Bukan layer ya, bukan objek yang ada di layer, tapi kanvas buat ngegeser-geserin gitu. Biasanya tuh kalau aku pakai ini tuh fungsinya kalau pas bikin webtoon gitu. Nah, kalau bikin webtoon kan panjang tuh, jadi enak tuh pas di zoom out, zoom in, terus digeser-geser ke atas ke bawahnya tuh enak pas ngegambar. Nah, terus ini ada line tool. Ini tuh alat yang bisa bantu kita untuk bikin square, bikin garis, bikin lingkaran, dan lain-lain. Selanjutnya, ini tuh ada auto select, ada alat yang bisa bantu kita geserin objek yang ada di layer. Kalau yang gambar tadi itu bantu kita buat ngegeserin kanvas. Kalau yang gambar panah ini bantu kita ngegeserin objek yang ada di layer. Nah, ini lope sama garis ini tuh kan ada di layer berapa? Ada di layer 1. Nah, kalau misalkan kita punya layer lagi, nih kita tambahin layer 2 ya. Layer 2-nya ini misalnya gambarnya bintang. Nah, di layer 2 ini kita geserin, bakal yang bergerak layer 2 doang. Kalau kita layer 1 bakal yang gerak layer 1 doang. Nah, terus ada auto select di atas nih. Kalau misalkan auto select ini kita aktifin, kita bakal bisa ngegerakin objek yang kita klik, yang kita pencet, yang kita sentuh tanpa kita pindah-pindahin layernya dulu. Misalkan nih aku langsung pencet langsung sentuh bintang. Ya, aku sentuh bintang. Nah, bintangnya langsung bergerak sendiri tanpa mengganggu lope. Nah, kalau aku mau sentuh lope dong. Si lope. Aku mau sentuh lope. Nah, lopenya yang bergerak tapi bintang enggak begitu kalau kita pakai auto select. Selanjutnya, ini mah fill tool ya. Ini tuh kalau kita kayak bikin, aku jarang sih pakai fill tool tuh. Jadi kalau kita bikin objek, tapi objeknya tuh langsung terisi, di dalamnya langsung ada warnanya gitu. Terus ini ada ember tumpah tadi udah ya. Ini tuh kayak buat ngewarnain tapi udah ada gradiennya gitu, kayak gini. Terus ini ando. Terus ini tuh kayak misalkan kalian milih objek. Nah, terus si objeknya itu mau dipilih, misalkan sama kalian mau di copy atau paste. Aku suka ini. Misalkan aku mau pakai si garis panjang ini, mau di copy. Ya udah dipilih. Terus kita pencet kotak patah-patah ini. Kotaknya ini, terus kita pencet copy. Terus kita pencet lagi, terus kita pencet paste. Nah, terus kita pencet ini si ngegerak-gerakin dan kita pisahin ada 2. Begitulah cara menggunakan atau cara menduplikasi objek. Aku biasanya kayak gitu sih, pakai ini nih, pakai pemilih gambar. Ya udahlah namanya apa. Nah, selanjutnya ini juga sama sih, kayak mau milih-milih gitu, sama ya. Nah, ini juga gitu. Nah, untuk yang ini tuh aku gak terlalu sering pakai sih. Nah, aku langsung aja ya ke bikin teks. Sini ada huruf abjad.
Terus kalian langsung klik aja kanvas. Terus nanti di sini bakal muncul teks. Di sini kalian bisa nulis apapun. Misalkan aku nulis ya, saya. Janganlah, aku nulis ini aja. Bismillah. Terus bismillah. Nah, di sini ada font. Di sini tuh lumayan banyak fontnya. Sekarang kita coba fontnya Alpha Echo. Terus di sini kita bisa pilih warnanya sesuka kita. Oke. Di sini bisa center, bisa rata kanan, rata kiri, terus bold, terus italic dan lainnya. Bisa apa ke bawah kayak gitu. Hilang. Nah, terus bismillah bismillah bismillah. Bismillah. Nah, terus di sini ini tuh ada size, kalian mau ukuran berapa. Terus ini tuh jarak teksnya. Ini jarak teks. Kalau ini tuh jarak huruf ya, jarak huruf. Kalau ini line spacing, jarak antara baris 1 sama baris 2 gitu. Ini jarak antara katanya. Misalkan bismillah, bismillah Allahu Akbar gitu. Bismillah Allahu Akbar. Nah, misalkan kita pakai text space-nya gede lah ya, 21. Terus di sini line spacing. Kita ke bawah, enter dulu, tambahin subhanallah. Nah, di sini line spacingnya 29 misalkan. Terus kita set. Nah, jadi berjarak ya. Antar hurufnya berjarak. Oh iya, berarti si text spacing itu antar huruf ya, bukan antar kata. Terus si ini juga berjarak tuh. Dari atas ke bawahnya juga berjarak. Atas ke bawahnya berjarak. Nah, terus kita kalau mau kita edit teksnya, kita pencet gambar pensil. Terus di sini ada lagi. Itulah begitu. Terus apalagi ya? Yang suka aku pakai tuh apalagi kenapa jadi blank kayak gini? Ya udahlah, ceritanya kita mau ekspor ya. Nah, kalian bisa klik garis 3 yang ada di pojok bawah kiri. Terus kalian pencet export. Kalian pilih formatnya apa, mau PNG, PNG, mau yang transparent, mau yang JPG. Nah, bedanya PNG sama PNG transparent di sini tuh si backgroundnya itu bakal hilang. Jadinya kayak gini nih. Cacan. Nah, jadi backgroundnya tuh bakal hilang nih, kan backgroundnya putih ya. Tapi kalau kalian pakai PNG transparent, bakal hilang si backgroundnya. Jadi si objek yang habis kalian gambar tuh bisa kalian jadiin stiker, bisa kalian tempel di gambar lain, bisa kalian tempel di desain kaos, desain tote bag, desain apapun. Yang penting kalian sesuaikan ya si itunya, DPI-nya biar HD gitu. Nah, oke, mungkin singkatnya kayak gitu. Kalau teman-teman tahu lebih jauh, kalau ada yang kurang, kalian bisa tambahin di kolom komentar. Kalau kalian mau jelasin nama-namanya juga, kalian tambahin aja di kolom komentar. Misalkan, Kak, itu bukan ember kan namanya, bukan ember tumpah, Kak, gimana sih jadi orang? Misalkan kalian mau betulin nama aslinya tuh apa, silakan aja. Karena aku pengen ngejelasin secara cepet dan juga mudah dimengerti sama teman-teman. Karena setahu aku dari penontonku ini banyak juga teman-teman anak-anak, adik-adik yang lucu-lucu yang lagi belajar gambar. Jadi biar namanya itu lebih menyerap dengan mudah gitu. Dan buat teman-teman yang mau ngasih tahu ilmunya lebih jauh, kalian bisa share, kalian bisa tulis di kolom komentar biar adik-adik juga tahu gitu nama aslinya apa ya. Pokoknya makasih banyak banget buat kalian yang udah support channel aku ini. Siapa juga yang ngomong. Pokoknya semoga ini bisa bermanfaat dan terus berkarya. Terima kasih banyak. Semoga berkah. Jazakumullah khairan katsiran. Dan kita tutup sampai di sini. Jangan lupa nonton video aku yang lainnya dan terus support channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.